berkumpul lagi di channel YouTube Joy Kids Basilea Menteng. Wah, teman-teman, adik-adik semua udah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kalau siap, Kakak Tasya mau ingetin ke adik-adik semua untuk jangan lupa kita tetap menghormati Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing. Jadi pakaiannya harus rapi, kita harus siap, gak ada yang sambil tiduran, gak ada yang ibadah sambil makan, gak ada yang ibadah sambil cemberut. Jadi semuanya harus sukacita. Amin. Ada sukacita adik-adik? Masih sedikit yang jawab, coba kita tanya lagi. Ada sukacita adik-adik? Haleluya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kakak Tasya berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan, hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang beracara, Tuhan yang memberkati sepanjang ibadah kami. Terima kasih Yesus, kami siap menerima sukacita dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan adik-adik. Adik-adik, siapa yang udah siap terima berkat dari Tuhan? Coba angkat tangannya yang tinggi. Wah, semuanya udah siap terima berkat daripada Tuhan. Yuk, kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama bilang ya, karena Tuhan juga sayang sama kita, Tuhan kasih berkat buat kita. Haleluya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, karena Tuhan sayang padaku, berkatku
kita ya udah terima berkat dari Tuhan banyak banget, jadi harus senyum. Nah adik-adik, kakak Tasya juga mau ingetin kalau Tuhan itu sayang banget sama kita. Sayang sama kakak Tasya, sayang juga sama adik-adik di rumah yang lagi nonton, yang lagi ibadah bareng-bareng. Wah, yuk sama-sama kita pujikan sayang, sayang, disayang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak Tasya mau sama-sama ajak adik-adik untuk bisa belajar mengampuni. Jadi kalau ada temennya yang nakal, temennya yang suka marah-marah gitu ya, kita harus bisa mengampuni. Mengampuni, coba sama-sama bilang mengampuni gitu ya. 1, 2, 3, mengampuni. Kalau ada yang marah-marah, diampuni gitu. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita loh sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita salah, kita bikin Tuhan sedih, Tuhan mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni teman-teman kita yang lain. Oke? Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini.
kami. Kami bersyukur Tuhan mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teramat baik buat kami. Tuhan, hari ini, saat ini kami mau serahkan adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengalir, menolong dan memimpin setiap adik-adik di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Biar kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh subur di dalam hidup adik-adik semuanya. Biar Tuhan Engkau yang akan jamah adik-adik, jadikan adik-adik sebagai pahlawan, sebagai pemenang di tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, semakin dipermuliakan di dalam hidup adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Saat ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Kak Flo ingin cerita tentang dua orang. Penasaran? Nah, sebelum kita dengar cerita, Kak Flo mau ajak kita semua berdoa ya. Ini tangannya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bertemu lagi di dalam sekolah minggu walaupun melalui Zoom. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah telinga kami, mata kami, dan hati kami untuk kami boleh mengerti dan meresponi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada seorang perwira, namanya Bapak Cornelius. Bisa ikutin Kak Flo? Bapak siapa? Cornelius. Dia adalah seorang perwira. Dia punya prajurit yang banyak. Bapak Cornelius tahu cerita tentang Tuhan Yesus. Dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia juga memberikan sedekah, memberikan persembahan sebagai bagian ajaran dari Tuhan Yesus. Dalam satu hari, Bapak Cornelius mendapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan bilang dia disuruh bertemu dengan seseorang namanya Bapak Petrus. Siapa namanya? Bapak Petrus. Ada yang ingat nggak siapa itu Bapak Petrus? Ayo. Bapak Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Bapak Cornelius disuruh Tuhan bertemu dengan Bapak Petrus. Bapak Petrus ini adalah orang Yahudi. Pada zaman itu, orang Yahudi tidak boleh pantang untuk datang ke rumah orang non-Yahudi. Nah, Bapak Cornelius ini kan orang apa tadi namanya? Orang Itali. Pada suatu siang, di tempat yang berbeda, Bapak Petrus habis berdoa. Setelah habis berdoa, Bapak Petrus merasa perutnya lapar. Tiba-tiba ada penglihatan dari langit. Ada sebuah meja, isinya makanan-makanan yang haram. Ada suara bilang, Petrus, makanlah makanan ini. Tapi Petrus nggak mau. Itu kan haram. Nanti saya berdosa lagi makan makanan yang haram. Sampai 3 kali. Akhirnya penglihatan itu hilang. Bapak Petrus bingung. Kenapa ya? Kenapa disuruh makan makanan yang tidak halal ya? Bapak Petrus masih bingung sampai di situ. Tiba-tiba ada yang ngetok-ketok kamarnya.
Bapak Petrus, ada 2 orang prajurit ingin bertemu Bapak. Petrus akhirnya turun bertemu dengan prajurit itu. Ternyata prajurit itu adalah anak buah dari Bapak siapa yang pertama? Bapak Cornelius. Dia bilang Pak Cornelius mengundang Pak Petrus untuk ke rumahnya. Ngapain Pak? Ngapain ya kira-kira? Pak Cornelius pengen tahu lebih dalam lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya di situ Bapak Petrus sadar, apa maksud dari penglihatanku ini adalah aku harus ke rumah Pak Cornelius ya. Kan Pak Petrus orang Yahudi nggak boleh sembarangan ke rumah orang yang non Yahudi. Tapi karena penglihatan itu dia yakin bahwa dia harus ke rumah Bapak Cornelius untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Akhirnya dengan semangat Bapak Petrus mau datang ke rumah Bapak Cornelius. Mereka pergi ke rumah Bapak Cornelius bersama-sama. Sampai pada di rumah Bapak Cornelius, Bapak Petrus disambut dengan sukacita sama Bapak Cornelius dan keluarganya. Dari situlah Bapak Cornelius semakin tahu tentang Tuhan Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh dan akhirnya Bapak Cornelius dan seisi keluarganya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, ada 2 tokoh ya tadi yang Kak Flo ceritain. Kira-kira kita bisa belajar apa ya dari tokoh itu? Yang pertama siapa? Bapak Cornelius. Dari Bapak Cornelius kita bisa belajar bahwa ketika kita sudah tahu cerita tentang firman Tuhan, kita mau belajar sungguh-sungguh. Kita benar-benar mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus bersikap sungguh-sungguh. Kalau berdoa gimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata. Boleh ngintip nggak? Nah, kalau sungguh-sungguh berarti kita harus belajar untuk berdoa sungguh-sungguh dan tidak ngintip-ngintip. Yang kedua dari Bapak Petrus, apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar untuk tidak milih-milih sama orang. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau cerita tentang firman Tuhan, kita nggak boleh milih-milih. Kita nggak mau temenan sama dia. Ih, dia gendut, makannya banyak, pasti nanti makanan aku diambilin. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kalau kita ketemu saudara di rumah, ada tamu, misalnya saudara dari mama atau saudara dari papa, disuruh salam, tapi dia orangnya besar, terus kulitnya hitam, kita nggak mau. Ih, pasti orangnya jahat. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kita nggak boleh pilih-pilih. Ketika kita menyapa tamu, kita nggak boleh lihat apakah dia putih, apakah dia hitam, atau dia rambutnya panjang atau rambutnya pendek. Kita harus tetap ramah siapapun orang yang datang. Kita harus ramah ke semua orang. Begitu juga pada saat kita main. Kita nggak boleh lihat apakah dia kurus, apakah dia gendut. Kita mau belajar main sama semua orang, main dalam hal-hal yang baik. Apakah dia orang Batak, kita nggak mau temenin, suaranya keras, nggak boleh seperti itu ya. Atau dia orang Ambon, takut, nggak boleh begitu. Kita mau belajar ya seperti Bapak Petrus, walaupun tadi ada pantang, tapi karena dia tahu itu adalah suatu kebaikan, dia tetap lakukan. Gitu juga kita ya, karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi semua orang, mau dia kulitnya putih, mau dia kulitnya hitam, mau dia matanya sipit, mau dia matanya belok, mau dia dari suku apapun, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus ikut teladan Tuhan Yesus. Kita nggak boleh pilih-pilih orang, kita mau mengasihi semua orang, kita mau berbuat baik sama semua orang tanpa pilih-pilih. Oke, pintar semua ya adik-adik. Kak Flo jadi ingat sebuah lagu. Gimana sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu lagu itu ya. Kita nyanyi lagu itu. Judulnya
Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke adik-adik, sudah mengerti cerita firman Tuhannya. Kita mau belajar ya, tidak boleh pilih-pilih. Berteman dengan semua teman-teman kita yang ada ya. Kita juga mau belajar ramah ya. Kalau misalnya ada tamu datang ke rumah, itu saudara atau teman papa atau teman mama, disuruh tegur, disuruh sapa, disuruh tos, disuruh salam. Kita mau belajar untuk tidak pilih-pilih ya. Kita mau belajar untuk kasih senyum, berbuat baik sama semua orang. Yuk, saat ini kita mau menutup cerita firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Flo mau ngetes nih, seperti Bapak Cornelius yang sungguh-sungguh. Kita mau belajar yuk, doanya sungguh-sungguh. Kalau doa sungguh-sungguh itu boleh ngintip nggak? Nggak boleh kan? Yuk Kak Flo belajar. Dari sekarang kita belajar ya. Kita mau doa sungguh-sungguh, nggak ngintip kanan kiri. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami telah dengar cerita firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh seperti Bapak Cornelius. Kami mau sungguh-sungguh berdoa. Kami mau sungguh-sungguh di dalam sekolah minggu. Kami mau sungguh-sungguh di dalam bernyanyi dan memuji Tuhan. Kami juga mau belajar dari Bapak Petrus untuk boleh menerima semua orang tanpa pilih-pilih. Kami mau berbuat baik kepada semua orang. Kami mau ramah sama semua orang. Kami mau berteman tanpa milih-milih dari secara fisik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu ya di dalam sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.